Dunia komik Indonesia memiliki seorang yang sangat konsen dengan karyanya. Siapa sih yang nggak kenal dengan karakter-karakter pahlawan seperti Star Wars, Spider-Man, Garuda Trainer, dan banyak karyanya yang menghiasi dunia, tidak hanya dengan komik saja tetapi banyak karya lainnya. Bersama saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Kita akan membahas tuntas tentang dunia komik, khususnya di dalam ilustrasi. Bagaimana ilustrasi dunia komik yang harusnya sudah ada di Indonesia sejak 1931, tapi hanyut. Tapi ada seorang yang membangkitkan komik Indonesia ini menjadi brand yang sangat global. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Chris Lee. Gimana Chris, apa kabar? Baik, Pak. Sebagai seorang ilustrator di dalam dunia komik yang luar biasa, bisa ceritakan dikit nggak Chris tentang kehidupan kamu sebelumnya? Saya dari kecil memang sudah suka banget sama komik sih. Oke. Sejak kelas 3 SD saya juara kelas dikasih paman saya komik Tintin waktu itu. Tintin ya? Iya, dan sejak itu memang udah senang banget sama komik dan cita-cita saya memang pengen jadi komikus atau minimal sesuatu yang berhubungan dengan art. Ya, bersyukurlah akhirnya cita-cita saya itu bisa tercapai lah. Oke, jadi sejak kecil dari Tintin, dari semuanya. Kalau kita ngelihat generasi muda ini kan ada yang memang senang komik, ada yang gamer gitu ya, karena rata-rata sekarang menuju gamer dan I'm so proud of you, sehingga you mengarahkan mereka untuk senang membaca bahkan lewat ilustrasi-ilustrasi yang kekinian ya menurut aku ya. Chris dari seorang arsitek lalu mengubah menjadi seorang ilustrator yang menurut saya one of the best yang Indonesia punya ya. Apa saja yang pernah terjadi dalam ilustrasi Indonesia yang you garap? Iya, jadi ketika saya lulus kuliah sebenarnya saya pengen jadi komikus. Cuma waktu itu kan kondisinya memang belum seperti sekarang, masih kurang mendukung lah. Nah dari situ karena saya mempunyai gelar sebagai seorang arsitek, saya bekerja sebagai arsitek di Studio Nyoman Nuarte. Saya mengerjakan Garuda Wisnu Kencana project. Nah terus sembari malamnya saya mulai bikin komik dengan teman-teman. Jadi saya masih bikin sendiri, cetak sendiri, saya publish sendiri ke toko buku sendiri waktu itu. Nah tapi along the way akhirnya saya bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Amerika di bidang komik. Nah sejak itu pintu karirnya terbuka lah, sehingga dari situ saya punya banyak kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek luar negeri dan juga akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan mendirikan Reon Comics yang mewadahi komikus Indonesia untuk bisa berkarya di Indonesia, bisa hidup dari karyanya dan akhirnya karyanya bisa diekspor ke luar negeri gitu. Wow. Chris, saya dengar kan Anda telah bekerja sama dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan luar negeri, doing something yang significant, membuat ilustrasi-ilustrasi gambar dari Marvel, Hasbro, Mattel, Lego. Bisa ceritakan nggak Chris sebagai founder daripada Karavan Indonesia lo guys? Iya, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang karir internasional saya lah itu dimulai ketika saya magang. Oke. Jadi ketika saya kuliah di Amerika 1 tahun itu tuh ada program magang dari kampus. Magangnya itu ada 2 pilihan, adalah magang sebagai asdos, asisten dosen, atau magang di industri. Tentu saja saya pilih industri ya, karena itu kan satu yang di Indonesia tidak ada. Nah jadi saya berhasil magang di satu company penerbit komik, Devil's Due Publishing di Chicago. Oke. Nah saat itu mereka punya pemegang license G.I. Joe Comics dan mereka cukup sukses saat itu. Nah pada awalnya saya tidak dipercaya lah untuk menggambar karena memang skill saya masih dianggap di bawahnya tim mereka lah. Tim di sana ada ilustrator-ilustratornya beberapa juga yang memang udah sangat senior. Nah tapi suatu hari saya masih ingat banget sih karena itu kayak momen yang penting banget di hidup saya. Jadi hari Jumat jam 1 siang saya didatengin oleh project manajernya. Dia tanya, "Chris lu lagi ngapain?" Aku bilang,
nggak ngapa-ngapain ya gambar-gambar aja kan, sama ini juga gambar-gambar, kadang-kadang suruh bantuin nge-pack barang atau nyeken gitu-gitu kan. Terus ini ada kerjaan dari Hasbro. Hasbro itu adalah salah satu produsen toys terbesar di dunia. Wow. Nah, mereka yang punya license. G.I. Joe, Transformers itu punya Transformer mereka. buat GS. Ya. Ya. Nah, dia bilang mereka mau bikin desain mainan G.I. Joe yang baru dengan target market lebih muda. Karena ini kan udah lama banget kan ya, sejak tahun 70-an. Nah, kemudian kamu mau nggak nyoba ikut desain gitu? Aku bilang ya mau lah gitu kan. Nah, tapi dia bilang jam 3 nanti dikumpul. Jadi saya 2 jam tuh ngerjain. Terus jam 3 ambil, di scan, terus dia dikirim, mereka kirim lah, saya nggak tahu. Tapi sorenya jam 5 tuh kalau kebetulan di company itu jam 5 semua pulang on time. Tinggal saya yang nongkrong di kantor karena saya nunggu teman saya yang kerja di bawah di company lain, di bawah company games. Nah, tinggal saya sama bosnya. Nah, jam 6 bosnya keluar dari ruangannya. Chris sini gitu, masuk ke ruangan saya. Nah, itu pertama kali saya masuk ke ruangan bos. Sebelumnya saya nggak pernah, ya nggak ada kepentingan juga masuk ke ruangan bos. Terus dia bilang, Hasbro likes your work gitu. Wow. So starting Monday you get paid. Gitu. Jadi sejak hari itu saya mulai ngedesain. Ini project pertama saya mau ngedesain toys Look ini. at this guys. Ya, sampai 4 tahun ke depan. Saya bikin komik, saya bikin toysnya, saya bikin komiknya, saya bikin style guide untuk toys, saya bikin cover untuk DVD dan sebagainya. Jadi itu ada film seriesnya sampean diproduksi di Jepang. Jadi dari satu project ini, kemudian dari satu company dan satu project ini, saya mulai mengerjakan dapat pekerjaan dari Archie Comics, Tokyo Pop, kemudian along the way melebar lagi. Terus ketika saya pulang ke Indonesia, pekerjaannya masih banyak kan. Jadi saya mulai gathering Indonesian Illustrator dan komikus lah untuk yuk kita bareng-bareng kerjain project ini supaya karya kita bisa keluar gitu. Dan mulailah Caravan Studio dari tahun 2008. Wow. Dan mulai dari awalnya dari project-project yang saya dapat pribadi, akhirnya anak-anak Caravan tuh bisa bikin portfolio sendiri. Sehingga mereka bisa dapetin project sendiri-sendiri lagi. Dari awalnya komik dan toys, akhirnya ke arah game. Sekarang kita tuh majority our job game. Kemudian sekitar tahun 2015, kita mulai masuk di industri film untuk sebagai konsep artis. Saya dengar Spider-Man salah satu karakter action design dari awal toysnya yang desain ya Chris? Ya, untuk yang ini contohnya guys. Betul, ini untuk Spider-Man yang Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Yeah. Oke. Jadi kalau produsen toys, mereka selalu membuat karakter itu selalu berbeda di setiap filmnya. Tujuannya supaya mainannya bisa bikin baru terus dan kita beli terus gitu. Nah, untuk yang ini sebenarnya saya dapat pekerjaannya tuh 2 tahun sebelum mereka mengumumkan akan ada Amazing Spider-Man. Kan dari yang filmnya Tobey Maguire trilogi itu kan sudah berhenti tuh. Kan belum ada announcement apa-apa. Nah, itu saya sudah start untuk desain kostum Spider-Man yang baru untuk Hasbro. Nah, waktu itu berkesan juga karena Spider-Man adalah karakter superhero favorit saya dari kecil. Everybody pasti. Koran dulu, bacanya di koran, bersambung. Terus kemudian yang berkesan lagi bahwa revisinya 49 kali. 49 kali. Iya, jadi ngerevisi. Maksudnya 49 karena terus ada kurang ini, kurang itu dari. Iya. Jadi dari awal kita desain itu akhirnya kita revisi total 49 kali. Saking berkesannya itu karena saya ingat 49 kali revisi, tapi di situ sebenarnya kita mendesain kostum yang normal. Kita ada desain kostum untuk malam hari yang bisa bertarung di dalam air dan sebagainya. Jadi totalnya tuh kita desain banyak kostum tapi revisinya 49 kali. Gitu. 2 tahun kemudian baru di-announce lah project film Amazing Spider-Man, dan dari desain awal itulah mereka punya tim konsep desain lagi untuk film yang rework on top of the design gitulah. Nah, ketika mereka udah fix desainnya yang sesuai dengan film, balik ke saya lagi, saya desain lagi dengan kostum yang sudah fix untuk film ke bentuk toys.
Wow. Jadi toysnya tuh kayak mekanismenya gitu loh. Iya, These ideas, ini ada seriesnya different ideas. Ada yang dia bisa bawa kayak tongkat atau dia bisa nendang, itu banyak mekanismenya gitu sih. Jadi selain Spider-Man apa lagi, Chris? Saya lihat ini Gundala, The Art of Gundala, Ninjago, Lego, all the Star Wars. Go ahead Chris, ceritain Chris. Ya jadi dalam perjalanannya Caravan kita we are honored to be able to work on many famous brand sama many famous IPs yang kita jadi fans sebenarnya kan. Ketika kita dapat kerjaan Star Wars, satu studio happy banget gitu. Iya. Ketika ngerjain Game of Thrones juga, ada Lord of the Rings juga. Wow. Kemudian kayak project kayak seperti Ninjago, ini anak saya yang seneng. Karena begitu dapat bukunya keluar, Absolutely. dia yang baca, dia mana ini minta satu set, dia yang baca terus, baca ulang-ulang. Ya it makes me happy karena kerjaan yang kita lakuin ternyata bisa dinikmati oleh anak saya juga gitu. Nah, selain project di luar negeri, seperti Gundala ini kita mencoba juga ikut meningkatkan kualitas film di Indonesia juga gitu dengan cara kita sebisa kita, yaitu dengan membantu di sisi visual design lah. Jadi untuk Gundala ini kita mengerjakan kostumnya, desain kostum, desain environment, detail grafiknya, kemudian posternya, kemudian logonya dan sebagainya sih. Kemudian kalau yang ini adalah, ini saya gambarnya besar sekali aslinya. Ini adalah untuk ulang tahun 25 tahun G.I. Joe. Jadi cover ini khusus semua karakter G.I. Joe ada di sini. Itu. Dan ini akurat. Nah, kebetulan saya juga mengerjakan ilustrasi packaging untuk Toys edisi 25 tahun. Juga jadi berkesan. So guys, I hope you can see it here. 25 years edition ya dari G.I. Joe sih. Orang udah banyak yang nanyain artwork aslinya dijual enggak. Itu dari dulu. Bahkan one day if you want to sell, please contact me gitu. Tapi ya sampai sekarang belum saya jual. Gitu. Wah. Gitu. Ada di mana, Chris? Ada di studio. Kemudian kalau yang ini sangat berkesan. Jadi ini tuh adalah Oke. saya tuh suka sekali sama wayang dari kecil karena saya tinggal di Solo. Saya dari kecil Baratayuda. mata kuliah bahasa Jawa ada, wayang itu dan sebagainya udah kenal. Nah, pada satu hari kita di approach oleh Perserikatan Wayang Internasional cabang Indonesia untuk bagaimana cara mengenalkan wayang ke anak-anak. Karena kalau komik-komik yang dulu yang udah dibuat oleh Bapak Era Kosasi itu dan Pak Teguh Santosa itu kan gambarnya cukup ya realistis, mungkin untuk remaja cocok ya ke atas ya. Tapi untuk anak-anak SD terutama. Nah, jadi saya mengajak partner saya almarhum Andik Prayogo. Nah, beliau menulis cerita ini dengan riset yang sangat-sangat baik, bahkan bicara dengan banyak dalang dan pakar wayang. Kemudian membuat satu cerita yang benar-benar mudah diikutin oleh anak-anak SD. Nah, komik ini pada waktu itu menang sebagai serial komik anak terbaik dan penulis cerita anak terbaik. Nah, buktinya, saya kan kirim ini ke keponakan-keponakan saya yang masih umur-umur itu SD. Dan ketika ketemu saya di pas liburan sekolah, dia bisa tahu semua nama karakter wayang dengan silsilahnya. Itu. Jadi komik ini sebenarnya menurut saya berhasil. Sayangnya pendanaannya agak terhenti sehingga komiknya baru terbit sampai 12 buku. Belum Padahal selesai. ini sponsori oleh Telkomsel, BCA. Guys, kalau ada yang mau sponsor hubungin Caravan Pak Chris Lee ini. Ini top sih. Saya pengen sekali bisa merilis ulang wayang dalam bentuk komik. Komik ini. Ya. Ini amazing. Buat game juga nih, Chris. Bisa sekali. Bisa sekali. Any entrepreneur right here? There you go. Oke, wow. Chris, kalau bicara dari
luar negeri Amerika, you mendirikan Caravan. Bisa ceritakan sedikit nggak visi misi daripada Caravan sendiri? Ketika mendirikannya sih saya waktu itu simple sih pemikirannya. Saya ingin supaya ilustrator Indonesia itu bisa mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek di luar negeri. Pada waktu itu tujuan itu cukup kontekstual karena internet dan sosial media belum seperti sekarang. Sekarang sih sudah berbeda sekali. Semua orang sekarang di dunia ini dalam tanda kutip sangat mudah untuk bisa mendapatkan proyek di luar negeri dengan melalui site portfolio yang banyak, kemudian ada sosial media atau platform-platform freelancers kan udah banyak juga. Nah, tapi dulu kan belum ada. Nah, itu yang saya ingin menjembatani itu sih. Karena saya tahu dengan cara komikus dan ilustrator Indonesia mengerjakan proyek luar negeri, maka kualitas mereka akan meningkat. Karena saya udah ngelihat perbedaannya di sini dan di luar gitu. Jadi saya pengen mengupgrade ini supaya bisa sampai di level itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau mengerjakan proyek-proyek di Indonesia, mungkin ada direkturnya atau editornya sendiri bukan di level ini, ya nanti mentoknya segini aja. Tapi dengan kerja dengan klien luar, ada direktur mereka tuh levelnya udah tinggi. Kita akan dipaksa naik. Wow. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Caravan pun sekarang udah hampir tahun ke-15 ya. Itu kita selalu naik. Nah, nanti kita dapat proyek yang lebih tinggi lagi, ada rate-nya lebih jauh, kita naik lagi terus begitu. Gitu sih. Itu yang saya alamin dan itu syukurlah bisa terjadi lah sampai. Jadi kurang lebih dari Caravan ini mimpi you bisa menggerakkan para komikus lokal mampu hidup dengan hasil karyanya sendiri. Sebenarnya Reon itu kan sudah terbentuk dari tahun 2013. Waktu itu juga saya masih kuliah segala macam. Reon itu mulai merambah ke Gramedia dalam cetakan majalah kompilasi, dan saya mulai tertarik untuk membuat komik juga. Lalu waktu tahun 2016 saya dikontak oleh salah satu karyawan Reon untuk bergabung ke Reon sebagai karyawan full time dalam bidang ilustrasi dan komik. Kita menjadi wadah untuk komikus khususnya lokal untuk supaya berasa bagaimana sih industri komik itu berkiprahnya itu di situ gimana. Di situ juga kita bisa mendukung mereka dengan cara menerbitkan karya-karya mereka, memperlihatkan aspirasi mereka dalam bentuk komik ke masyarakat luas, dan supaya karya-karya Indonesia itu bisa lebih terlihat lagi. Karya saya banyak banget, maksudnya buat di Reon, tapi untuk yang benar-benar full buku di Reon ini ada namanya Ohio Tokyo. Itu kerjasama dengan penulis almarhum Andik Prayogo. Itu kita dengan kerjasama juga waktu itu dengan program pemerintah pertukaran juga, semacam ke luar negeri itu trip untuk riset. Jadi dari trip 3 bulan di luar negeri itu harus ada produk yang bisa dihasilkan di Indonesia yang bisa kita buat gitu. Kebetulan karena almarhum Andik Prayogo itu juga seorang penulis, beliau menulis waktu dikirim ke Jepang, beliau mendapatkan inspirasi untuk menulis komik mengenai cosplay, dan saya ditunjuk sebagai ilustrator sekaligus komikusnya untuk membuat komik tersebut. Harapan saya ke depan untuk Reon semoga Reonnya bisa terus berjalan, berjaya, kita bisa menerbitkan lebih banyak lagi komik-komikus dari komikus Indonesia. Terus kita juga bisa mengadaptasi komik-komiknya tidak hanya berhenti dalam media cetak, tapi juga kita juga pengen bisa supaya komiknya bisa dalam bentuk film, dalam bentuk animasi, dalam bentuk series. Dan untuk secara umumnya saya berharap semoga komik dan komikus Indonesia itu bisa berjaya tidak cuma di
negeri sendiri tapi juga ke luar negeri dan kancah global. Chris, saya lihat Indonesia nggak kurang lah ya para ilustrator, komikus. Cuma kadang-kadang nggak tahu bagaimana mereka present diri mereka. Betul. So Caravan dan Reon Comic ini merupakan satu jembatan lah ya. Nah Chris, kalau boleh jujur, what is the challenge daripada para ilustrator atau komikus Indonesia sendiri? Challenge-nya ya, kalau komikus tuh saya rasa di Indonesia ini masih banyak yang mereka ingin mengerjakan semuanya sendiri. I see. Dimana nulis sendiri, gambar sendiri, sampai selesai dan sebagainya. Which is itu akhirnya membuat mereka tidak bisa mengejar ritme industri. Kan pembaca ini tidak akan mau tahu lah. Misalnya, kenapa nih kok nggak terbit-terbit gitu kan? Ujung-ujungnya ditagih terus. Sementara dia tidak tahu betapa lamanya mengerjakannya. Tapi kita sepertinya harus mencontoh, ya mungkin harus bisa mencontoh sistem di Jepang atau di Amerika bahwa pengerjaan komik itu adalah teamwork. Nah itu yang saya coba juga terapkan di Caravan dan di Reon Comics gitu. Bahwa kalian itu punya specific job di bagian tertentu aja, misalnya penciling, inking, script writing, sehingga mereka bisa menghasilkan mereka bisa menghasilkan karya yang terbaik dengan effort maksimal. Jadi kalau saya sendiri mengerjakan semuanya, kan pasti capek sekali, hasilnya pasti tidak maksimal. Tapi bayangkan kalau saya konsentrasi di satu bidang aja seluruh waktunya, saya akan pol di gambarnya, pol di ceritanya, pol di inknya, pol di coloring, hasilnya pol komiknya. Itu sih yang saya coba terapkan, dan itu memang komikus itu kan seniman ya. Terus terang memang banyak yang saya juga tidak mengingkari kita semua punya ego sih. Kita semua punya ego. Gimana kita kompromi dengan industri, itu menurut saya yang penting. Karena komik itu adalah produk industri ya, bukan art. Yang art ini kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat umum, dan penjualan, jumlah pembaca itu penting banget sih. Wah. Guys, ini di depan saya banyak sekali, tapi saya ingin ajak untuk Anda jalan-jalan, lihat cuplikan dari karya-karya dari Caravan, Comics on Reon Comics, dan juga karya-karya daripada Mas Chris ini. Yuk, lihat sebentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program dan cerita-cerita yang menarik lagi dalam Satu Cerita untuk Indonesia.